Jadi pada Ah, bukan nyerang sih, pada memberi kritik tuh di area subsistensi karena berpikir bahwa subsistensi itu udah nggak ada sekarang karena kan sekarang itu walaupun kita itu menggunakan subsistensi tetap akan bersinggungan sama ekonomi pasar kan karena ada mekanisme pasar misalkan kita ingin bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan ya, sebagainya itu kan tetap kita harus nggak kayak dulu. Kalau dulu kan masih bisa ya bertahan pakai eh, hasil pertanian, hasil lingkungan sekitar. Nah, sekarang kan ada mekanisme pasar yang dia harus jual, yang harus ditukar sama aktivitas lainnya kan, Bang. Nah, itu. Jadi kritik-kritiknya sih sebenarnya aneh catat nih, Bang. Mungkin gua bacain kali ya. boleh. Ya kan, yang pertama itu kayak eh, posisi posisi gue nih mengenai ekonomi subsistensi ini gimana nih? Apakah ekonomi subsisten total atau berdiri di atas dua ekonomi pasar dan ekonomi subsisten? Terus juga apa masih relevan nih ekonomi subsisten di era perkotaan? Apalagi kan disebut di kan penelitiannya di Kota Depok ya. Terus Hmm, ekonomi subsisten ini masih berfungsi nggak dalam situasi ekonomi pasar? Terus apalagi ya kemarin ya terkait eh, prinsip-prinsip subsisten yang diterapkan itu udah benar belum di koperasi ini atau ini tuh masih bias gitu dalam menilai subsistensi. hmm, Pokoknya orang kemarin itu kritiknya mengarah ke subsistensi ini semua, Bang. Sampai pada hmm, akhirnya eh, apakah benar dia berpijak pada ekonomi subsisten atau justru berada di dua kaki antara ekonomi subsisten dan ekonomi pasar? Nah, masih perlu hmm, dijelasin nih sebenarnya yang disebut ekonomi subsisten itu seperti apa? Kan mekanismenya nih sekarang itu udah total ke ekonomi pasar kayak gitu, Bang. hmm, Gua nggak bisa jawab itu karena ada mekanisme pasar itu kan. hmm. Ya, ya. Terus, terus, terus. Terus lu, tapi lu jawabnya apa? Ya, gue kemarin tuh sempat bilang kayak gini, sebenarnya yang dilihat itu dari kualitas kehidupan sosialnya juga. Pemenuhan kebutuhan dasar itu kan nggak hanya makanan kan, tapi juga kemarin tuh gue nyebutinnya banyak sih bang, gue agak lupa. Hmm, Jadi pentingnya itu menjaga keseimbangan antara manusia kan dan alam yang pertama gue bilang kayak gitu kan. Lalu ya. memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat seperti makanan, air bersih dan tempat tinggal. Nah di sini lebih penting daripada mengikuti dorongan pasar. Sehingga Hmm, eh, perspektif subsistensi ini menempatkan produksi nilai guna diberikan prioritas yang lebih tinggi, sehingga fokus utamanya itu pada nilai guna atau manfaat nyata yang dapat diberikan kepada individu maupun masyarakat. Jadi ekonomi subsisten itu menawarkan sudut pandang yang penting bagi kemandirian lokal, keberlanjutan, keadilan sosial. Jadi gue jawabnya kayak gitu bang kemarin. Jadi nggak hanya hmm. terkait kebutuhan dasar yang mereka kira tuh hanya sebatas uh, makanan aja ya atau kebutuhan dasar yang biasanya gitu sih bang. Iya, iya, iya. Nah, tapi kata pembimbing lu gimana? Iya dia bilang tetap aja kan pemenuhan kebutuhan dasar itu akan mengikuti mekanisme pasar kayak gitu Hmm, kan mereka kan pasti kan ada transaksi juga di pasar. Nah gue ya, bingung tuh jawab bang, emang iya kan pasti kan ada, nggak mungkin lah orang zaman sekarang nggak ada. betul, betul, betul. Bentar Jadi ya. padahal gue udah ngasih tahu penjelasan terkait perbedaan ekonomi pasar sama ekonomi subsisten bang, udah gue jelasin. Oh, oh. Tapi karena ada mekanisme pasar itu yang pada akhirnya gue nggak bisa menjelaskan dengan baik lah waktu itu. Ya, betul. Ya, kritik-kritik dari dosen lo itu memang tepat gitu. Karena ya itu justru
fokus pembahasannya ya, Mm-mm. yang mau direspon oleh pendekatan ini. Eh, Nah, lo harus baca lagi tuh bab berapa sih nih? Bab. Jauh banget lagi. Bab 6 kalau nggak salah ya. Bab berapa nih? Bab. Iya, bab 6. Iya, bentar, bentar. Berisik nggak? Soalnya ada Aman, yang aman, lagi aman. Ngaji ya? selawatan. Nggak apa-apa. Iya. Aman, aman. Nah, bla 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 bla. Aduh, mana lagi gue lupa catatan gue yang. You have to spell out the name. Ya. Nah, tapi gimana hasil hasil turun lapang lo Hasil turun lapangan di gue tuh ternyata memang banyak bang yang pada akhirnya mengikuti koperasi ini tuh dia bisa memenuhi kebutuhan dasar. Misalkan kan yang menjadi concern itu adalah kaum kaum rentan ini ya bang ya di ekonomi subsisten Hmm. ini kan. Nah kelompok-kelompok rentan ini perempuan-perempuan kelompok pinggir kota mereka itu kan ada yang kasusnya tuh bercerai, KDRT segala macam kan bang. Nah orang-orang yang seperti ini salah satunya ada yang dia itu bercerai ketika ikut koperasi ternyata dia bisa tuh memenuhi kebutuhan dasarnya. Dia juga bisa menjadi lebih berdaya. Misalkan dia bisa muncul ke publik yang tadinya tuh dia nggak bisa ngomong karena adanya eh, koperasi ini ataupun pemberdayaan perempuan ini. Nah, dia jadi bisa, jadi berdaya, terus dia jadi bisa ngajar, jadi dapat akses. Kan penekanannya juga ini kan, subsistensi ini kan, dia bisa memenuhi aspek kehidupannya. Nah, eh, ada juga yang gue tuh nemuin di dalam penelitian itu, pas turun lapangan dia akhirnya dihormatin sama suaminya. Tadinya suaminya tuh nganggap dia tuh bodoh atau dia tuh nggak bisa apa-apa. Nah, semenjak dia ikut koperasi ini, dia bisa memberikan kepercayaan sama suaminya dan lebih sering muncul di diskusi RT ataupun pengajian, bahkan sampai memimpin rapat segala macam. Jadi perempuan tuh dia memiliki nilai tambah gitu ketika dia ikut koperasi ini. Terus juga gue dapetin uh, beberapa orang ya yang ternyata dia memanfaatkan pengetahuan lokal sama eh, potensi lokal. Nah, itu kan juga area subsistensi ya, misalkan kayak tanaman-tanaman di sekitarnya, tanaman hias yang ternyata bisa diberdayakan dan itu bisa menjadi sumber pemasukan. Ada juga yang dia itu kan susah jual daging babi ya, karena daging babi itu kan haram ya. Ya, ternyata dia di kampung Cina itu kan punya potensi untuk jualan daging babi itu. Nah, akhirnya ketika dia memanfaatkan potensi lokal itu, dia diberikan pelatihan segala macam, akhirnya dia bisa uh, hidup dari memenuhi kebutuhan dasarnya dari uh, melakukan penjualan babi, makanan babi dan segala macamnya. Padahal kan kalau dia pikir-pikir hal itu kayaknya susah gitu ya. Tapi karena dia ikut di KCD White ini yang lebih toleran segala macam, diarahkan untuk seperti itu, akhirnya sekarang
dia bisa memenuhi kebutuhan dasarnya walaupun dia sudah tidak punya suami. Kayak gitu. Jadi banyak sekali perempuan-perempuan yang ketika gue wawancara itu Bang, dia tuh punya dia tuh mengembangkan potensi lokal, dia itu memberdayakan lingkungan sekitar, dia memiliki nilai-nilai tambah dalam dirinya sendiri. Kayak gitu sih Bang. Oke. Yang gue jadi tertarik juga, dia tuh bisa lepas dari posisi eh, dia yang sangat rentan ke posisi yang lebih baik lah. Hmm. Ah, ah. Terus kan dia di apa namanya, dosenku bilang kan kalau dia memenuhi kebutuhan dasar dia harus jualan tuh kan udah masuk ekonomi pasar, berarti udah nggak masuk Hmm. terus sisi subsistensinya cuma kebutuhan aja gitu kata dia kan. Gue bingung jawabnya. Iya, iya. Bentar ya. Oke oke Bang. Hmm. Nah, ini nih. Ini ada di halaman 163 sampai 164. Jadi coba ya. Salah satu. Ini bisa lu coba share. Lu bisa share screen. Nah, coba udah kelihatan belum? Udah Bang. Nah, eh, nah ini nih. Jadi menurut gue, halo, halo, halo. Halo halo ya Bang, gue dengerin kok. Iya, enggak suara gue kedengeran kan ya? Aman aman. Eh, ini kan apa KCD ya namanya apa? Iya, Koperasi Cinta Damai kan Oh, oh, ini adanya di Jakarta ya? di Depok. Oke, Enggak, sebenarnya di Indonesia kan, cuma gue concernnya disuruh ke fokus ke Depok karena nanti akan bias nih ininya apa namanya hasil risetnya kalau nggak rata wawancaranya. oke. Enggak, tapi tadi yang apa ngasih makan babi itu di mana Depok? Ada di Depok, Kampung Cina. Hmm, oke. Jadi gini, apa ya? Komentar dosen lo sebagian tepat, tapi sebagian nggak tepat. Karena dibilang Hmm. tepat karena memang ya mungkin mereka menangkap subsistence itu apa? Orang itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri gitu. Hmm. Ah, nah, ya memang eh, konsep lamanya begitu kan, subsistence itu. Lu apa? Lu memproduksi sendiri, terus lu mengkonsumsi sendiri gitu. Hmm. Ya kalau kalau pengertian subsistence-nya begitu ya tepat karena memang dan kalau komentarnya begitu ya tepat karena memang zaman sekarang ya nggak ada yang terlepas Nah, dari hubungan pasar gitu. Artinya nggak ada yang lepas dari kapitalisme gitu ya. hmm. Nah, tetapi lu bisa balas dengan sebenarnya yang dimaksud subsistence di sini bukan bukan itu ya, bukan sederhana itu. Yang dimaksud subsistence di sini lebih kepada membangun ekonomi yang membangun hubungan sosial ekonomi yang alternatif, yang artinya dia lahir dari dalam kapitalisme dan dia komunitas yang ada dalam lingkungan kapitalisme, tetapi dia apa namanya mengembangkan prinsip-prinsip subsistence gitu. Ya sebenarnya kalau mau dibilang bahasa lainnya ya
Ya mereka sebenarnya sedang melawan gitu, melawan logiknya pasar. Meskipun ya ya memang mereka nggak bisa terlepas penuhnya, tetapi mereka punya tujuan itu gitu. Nah, yang penting itunya gitu. Tujuan bahwa mereka mau membangun alternatif eh, sosial ekonomi eh, apa yang anti kapitalis gitu. Nah, caranya dengan apa? Ya, dengan mereka salah satunya membentuk the commons. The commons itu sebenarnya proses. Nah, jadi subsistence itu bukan bukan kondisi atau bukan apa ya istilahnya, bukan sistem yang ideal gitu sebagaimana dipahami dulu, tetapi subsistence itu proses. Ya memang mereka itu masih dalam sistem kapitalisme, tetapi dalam apa dalam prosesnya gitu ya, mereka membangun hubungan-hubungan subsistence gitu. Jadi prosesual gitu. Nah, bisa dilihat dari mana? Dari sini nih poin yang ini nih salah satu misalnya ya, mereka mempertahankan dan merebut ulang public space, Mm-mm. terutama perempuan ya, yang awalnya tidak mereka dapatkan. Ruang publik itu tidak bisa mereka akses dan mereka gunakan gitu ya. Mereka melawan apa? Privatisasi ya. Eh, ini salah satu contohnya sampah. Nanti lu bisa bisa Mm-mm. cari di tempat tuh kayak gimana. Oke, oke, Pak. Dicatat. Heeh. Iya, jadi apa namanya? Dari cerita yang lo ceritain kan, ketika perempuan ikut koperasi ini, mereka punya public space gitu. Mereka bisa berpendapat, mereka dihargai gitu ya. Mm-mm. Nah, itu eh, salah satu ininya komponennya gitu. Salah satu apa ya? Salah satu indikatornya. Mm-mm. Enggak. Indikatornya apa ya? Mereka bisa ngomong, mereka bisa berpendapat, yang sebelumnya mereka nggak boleh berpendapat. Terus mereka boleh berusaha, bisa mendapatkan modal gitu ya. Mm-mm. Nah, terus kedua, mereka menerapkan ekonomi yang ekologis gitu, Mm-mm. yang apa namanya, ya gue nggak tahu di sana kayak gimana. Misalnya jenis-jenis usahanya itu seperti apa, Mm-mm. ekologis apa enggak. Nah, indikatornya apa ekologis ya? Mereka itu apa namanya, eh misalnya tadi ya apa tanaman lokal ya tadi lu nyebut gimana Ya, tuh tanaman tanaman lokal, tanaman hias lokal. ya tanaman lokal itu sebagai lawan dari apa namanya praktek-praktek pertaniannya perusahaan besar gitu yang menggunakan input kimia gitu ya, terus sifatnya ekspansionis, terus merusak alam gitu. Nah, Mm-mm. Ya. lu bisa kasih contohnya di situ. Nah, terus desentralisasi. Nah, kepemilikan modal gitu ya atau usaha itu tersentralisir atau terdesentralisir gitu ya. Kalau koperasi kan pasti terdesentralisir. Ya nggak Mm-mm. pasti juga sih. Maksudnya secara konsep kan dia Iya, iya. desentralisasi ya. Kecuali misalnya koperasinya ya kayak koperasi yang biasanya kita temuin lah tuh, yang biasanya Mm-mm.
dikuasai oleh pengurusnya doang gitu ya, atau dikuasai oleh mm, ketuanya doang, atau keluarga atau kerabat ketuanya doang gitu kan ada juga iya gitu. iya iya. Nah, itu tetap kalau kayak gitu termasuknya sentralisasi, bukan bukan Mm, mm, self instance gitu. Nah, terus resiprokal artinya sip. apa namanya berkeadilan gitu. Nah, indikatornya apa? Misalnya eh, saling ya gotong royong gitu ya, saling bantu gitu. Terus mereka jualan itu misalnya mereka usaha tidak hanya sekedar mengambil untung, tetapi juga memberikan hal lain, nilai-nilai lain kepada konsumennya gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu itu Mm, contohnya gitu ya. Bla 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 bla. Jadi solidaritasnya tuh organik gitu ya. mm, Kalau istilahnya Durkheim bukan mekanik. Eh, bukan 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 Durkheim maksudnya ini bukan bukan merujuk pada Durkheim ya. Maksudnya mekanis tuh yang ya kayak kayak buruh di perusahaan gitu ya atau di pabrik yang dia tuh seperti mesin gitu. mm, Artinya mereka bersolidaritas hanya dalam urusan pekerjaan, dalam memproduksi komoditas gitu. mm, Itu kan mekanis, mereka seperti mesin gitu ya. Di luar itu mereka ya tidak solider, ya bisa jadi mereka bersaing gitu ya. Nah, tetapi coba lihat dalam koperasi apa KCD ini, apakah mereka menerapkan solidaritas antar sesama yang tidak hanya pada saat kegiatan ekonomi, tetapi juga di luar itu, gitu ya. Atau mm, bahkan kegiatan ekonomi itu ditopang oleh solidaritas yang apa namanya, yang yang lain gitu ya, nilai-nilai solidaritas, budaya gotong royong gitu ya. Itu bisa jadi mm, contohnya. Nah, terus berikutnya kebijakan yang diambil oleh koperasi itu dia dari bawah asalnya gitu ya. Jadi apa namanya yang menghargai suara aspirasi dari para anggotanya. Cek aja mereka indikatornya, mereka lihat aja pas mereka rapat misalnya gitu ya. mm, Sesering apa rapat dan bagaimana prosesnya ketika rapat gitu dalam menentukan sesuatu gitu. Apakah semuanya punya suara atau tidak gitu ya. Dan bandingkan dengan ketika pengalaman mereka sebelumnya gitu ya. Misalnya ternyata banyak perempuan yang tadinya tuh bekerja di luar gitu ya. mm, Eh, atau masih bekerja di luar, contohnya misalnya di perusahaan atau di pabrik atau informal. Nah, mereka tuh diajak rembuk nggak untuk menentukan sebuah keputusan gitu ya mm, bagi apa kelangsungan perusahaan gitu dan dibandingin sama di koperasi seperti apa. Kalau mereka diajak terlibat untuk memutuskan sesuatu ya maka itu salah satu tanda gitu bahwa ini sebenarnya mereka sedang membangun apa menerapkan sudut pandang subsistence gitu. Tapi mm. balik lagi di awal ya, subsistence yang dimaksud adalah proses. Proses. Proses membangun hubungan sosial ekonomi yang alternatif gitu ya, yang anti kapitalis gitu ya. Yang kapitalis itu seperti apa? Yang ya salah satunya apa namanya? Menjadikan perempuan itu sebagai objek,
terus melakukan eksploitasi antar sesama gitu ya, baik antara laki-laki terhadap perempuan maupun antara perempuan terhadap perempuan yang lain gitu. Terus produksi itu ditunjukkan terutama untuk hanya untuk mengambil keuntungan. Nah, eh, subsistence perspektif itu sebaliknya gitu. Mereka justru ingin menerapkan ya ini tadi Mm, hubungan sosial ekonomi eh, yang equal gitu ya, yang mm, apa namanya, yang memberikan public space bagi semua gitu ya, dan sifatnya ekologis gitu. Terus means of production, aset usaha misalnya itu terdesentralisasi. Terus hubungan antara mereka dalam kegiatan ekonomi maupun kegiatan yang lain tuh sifatnya resiprokal, saling mm, mm. saling menguntungkan gitu. Iya, iya, iya. Terus dalam mengambil keputusan, ya keputusan ekonomi misalnya itu eh, melibatkan semua anggota. Artinya policy-nya from below, gitu. Bukan Mm, from above gitu ya, bukan satu arah dari atas. Dan ya ini terakhir ya, ya caranya beragam gitu ya, mm, cara-cara untuk mengembangkan itu. Nah, em, nah apakah di koperasi cinta damai itu seperti itu? Nah, itu perlu dicek. Ntar mm. ya, sama. eh, Nah, ini lu bisa juga nih baca ini nih. Apakah kita Oke. hidup dari kerja upahan gitu ya? Mm, Nah, ya ini kritiknya dia terhadap wage labor and wage relation. No capitalism dia banyak sekali kritiknya ya. Nah, nah dicek misalnya di koperasi itu ada nggak hubungan upah gitu ya? mm, Hubungan apa kerja upahan gitu. Kalau ada ya berarti ya memang itu bukan subsistence gitu ya. mm, Tapi ya kapitalis saja. Tapi kalau mm. misalnya mereka sharing sharing aset ya, profit sharing gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu contoh subsistence. Terus, nah ini juga penting nih. Apa artinya subsistence bagi gerakan feminis atau bagi gerakan pembebasan perempuan? Coba. Oh, ini dia mengkritik gerakan perempuan. Terus, mana lagi ya? The mother question. Nah, ini penting banget. Itu anggota koperasinya tuh mayoritas perempuan ya? Semuanya Atau perempuan. semuanya perempuan? Semuanya. Semuanya, Bang. Ah, Sampai itu. pengurusnya segala macam. Iya, nah, itu. ah mm, konsep bla 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 bla. Ntar ya, gue sambil baca ini. Siap, siap. Small children were not able to attend all party meetings. Bla 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 bla. Yet all this for information.
One thing this question comes down to life and the human activity. Oh ya, nah ini lu bisa masukin nih. Mm-mm. Jadi apa namanya? eh Sekarang ini banyak sekali pemberdayaan, ya program lah atau proyek lah, proyek pemberdayaan perempuan yang basisnya masih basis logika kapital gitu. Iya. Mereka menghindari tentang pertanyaan tentang eh, apa namanya, tentang kapitalisme itu sendiri. Pertanyaan tentang, jadi soal kapitalisme, logika kapitalisme itu tidak dipertanyakan lagi dalam Hmm. proyek-proyek pemberdayaan perempuan kebanyakan gitu ya. Tapi mereka fokusnya malah ya gimana memberdayakan perempuan menggunakan logika kapitalis. Hmm. Nah, ini yang dikritik oleh pendekatan subsistence. Nah, lu bisa munculin di sini nih mother question. Jadi pertanyaan tentang para perempuan atau para ibu gitu ya. Bahwa eh, apakah mereka bisa berdaya ketika logika pemberdayaannya menggunakan logika kapitalistik. Aduh. Wah, ini Zoom lu bentar lagi selesai. Ya, ntar gua ini lagi kali ya. Iya, ya. Atau coba pakai akun temen gue deh. Oh, ada bang. Iya, ya. Ini kita kita udahan aja dulu ya. Oke, Coba gua. siap-siap. Iya, ya. Ntar gua invite ya.